Masih ingat atom? Partikel terkecil dari suatu materi. Disusun sama 3 sekawan yang dijuluki subatom. Mereka adalah proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom. Sementara elektron ngelilingin inti dengan kecepatan tinggi sampai membentuk orbital. Nah, Sobat Sabi, teori atom ini adalah teori modern. Dan kalian perlu tahu, sebelumnya udah ada beberapa pendapat soal teori atom dari beberapa penemu. Pertama, John Dalton. Teorinya simpel. Menurut beliau, atom adalah bola padat dan gak bisa terbagi lagi karena atom sendiri udah yang terkecil. Kedua, Joseph John Thomson. Menurut beliau, atom tuh kayak roti kismis. Adonan rotinya bermuatan positif dan ada kismis bermuatan negatif di beberapa tempat. Ketiga, Ernest Rutherford. Teorinya makin mendekati yang sekarang. Menurut beliau, atom itu kayak bola, yang di tengahnya ada inti atom sebagai pusat massa dan bermuatan positif. Terus elektronnya ngelilingi inti atom. Keempat, Niels Bohr. Teorinya makin disempurnakan nih. Menurut beliau, atom terdiri dari inti atom sebagai pusat massa dan bermuatan positif. Terus elektron ngelilingin inti pada suatu lintasan yang disebut kulit atom. Nah, kulit yang paling dalam dekat inti energinya rendah. Sedangkan yang paling luar jauh dari inti energinya tinggi. Kalau ada energi panas atau listrik yang ngelewatin atom, terus energinya terserap, elektron di kulit terdalam bisa pindah ke kulit terluar. Terus elektron yang di paling luar kemana? Kelepas Sobat Sabi. Dia ketarik ngikut sama energi panas atau listrik tadi. Soalnya gaya tarik si inti atom nggak sekuat itu kalau elektronnya kejauhan. Kompleks banget ya ngebahas atom ini. Emangnya kepake ya? Kepake banget loh di dunia kesehatan dan sains. Contohnya alat ini, namanya mikroskop elektron. Kalau mikroskop biasa bisa zoom 1000 kali. Yang ini bisa zoomnya 1 juta kali. Sampai bisa lihat organel sel. Nih, contoh hasil gambarnya. Yang kiri pakai mikroskop biasa, yang kanan pakai mikroskop elektron. Detail banget ya. Teknologi ronsen juga memanfaatkan aliran energi partikel subatom dalam bentuk radiasi sinar X. Makanya teknologi ini suka dipakai untuk mendiagnosis penyakit paru-paru atau tulang. Apa saja komponen-komponen utama dari sebuah atom? Komponen pertama penyusun dari atom adalah elektron. Elektron adalah partikel yang mengelilingi inti atom. Coba bayangkan inti atom seperti pangkuan kecil di tengah, dan elektron adalah anak-anak yang bermain lari-lari di sekitarnya. Mereka memiliki muatan negatif, dan sangat ringan dibandingkan dengan komponen lainnya. Elektron memiliki orbit atau lintasan di sekitar inti atom. Meskipun kita tidak dapat dengan pasti mengatakan di mana elektron berada pada suatu waktu, kita tahu bahwa mereka berada dalam wilayah tertentu yang disebut orbital. Komponen selanjutnya adalah proton. Proton adalah partikel bermuatan positif yang terdapat di dalam inti atom. Mereka membentuk inti atom yang padat bersama dengan neutron. Proton memiliki muatan positif yang seimbang dengan muatan negatif elektron, sehingga atom menjadi netral secara keseluruhan. Komponen terakhir adalah neutron. Neutron juga ada di dalam inti atom, tetapi yang membuat mereka istimewa adalah mereka tidak memiliki muatan listrik atau bersifat netral. Neutron bertindak sebagai perekat yang menjaga proton-proton di dalam inti atom agar tetap bersama. Lalu, bagaimana partikel-partikel ini bekerja bersama membentuk atom? Seperti diketahui, elektron berada di orbital. Elektron berputar di sekitar inti atom, yang terdiri dari proton dan neutron. Inti atom adalah pusat atom yang padat, dan berisi sebagian besar massa atom. Muatan positif proton menarik muatan negatif elektron, sehingga elektron tetap berada dalam sekitar inti atom. Neutron, meskipun tidak memiliki muatan, berperan dalam menjaga kestabilan inti atom, dengan mengurangi tolakan antara proton-proton dalam inti. Seperti itulah cara mereka bekerja membentuk atom. Materi yang terbentuk oleh atom-atom ini adalah bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Semua yang kita lihat, rasakan, dan gunakan, terbuat dari berbagai jenis materi yang berbeda. Contohnya, air yang kita minum adalah molekul yang terbentuk oleh atom hidrogen dan oksigen. Logam yang digunakan untuk membuat alat-alat seperti mobil dan ponsel, juga terdiri dari atom yang disusun secara berbeda. Lalu, mengapa kita harus peduli tentang partikel-partikel ini? Jawabannya sederhana, karena partikel-partikel ini adalah dasar dari segalanya.
Memahami bagaimana atom bekerja, membantu kita menjelaskan sifat-sifat dari materi, mengapa unsur-unsur bersikap seperti yang mereka lakukan dalam reaksi kimia, dan bahkan bagaimana bintang-bintang di langit menyala. Selain itu, penelitian tentang atom dan partikel subatomik terus berkembang, dan membawa dampak besar pada teknologi dan ilmu pengetahuan. Dari energi nuklir hingga teknologi semikonduktor dalam perangkat elektronik, pemahaman tentang partikel-partikel ini membuka pintu untuk inovasi yang mengubah dunia. Jadi, ketika kita merenungkan partikel-partikel dasar yang membentuk atom, kita menyadari bahwa dunia mikroskopis ini penuh dengan keajaiban. Sementara kita mungkin tidak bisa melihat mereka dengan mata telanjang, pemahaman tentang atom dan partikel subatomiknya membantu kita mengerti dasar-dasar alam semesta ini. Dan siapa tahu, mungkin saja di masa depan, penemuan lebih lanjut di dunia mikroskopis ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan dunia di sekitar kita.